Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Syafna yang sedang berjaga pada pagi hari ini. Silahkan duduk Bapak. Jadi Bapak bagaimana keadaan Pak? Sudah baik kan Pak? Jadi Pak, hari ini saya akan melakukan tindakan yang bernama pengambilan sekret uretra. Jadi pengambilan sekret uretra ini nanti saya akan mengambil cairan dari alat kelamin Bapak. Mungkin agak sedikit kurang nyaman karena saya akan memasukkan kapas lidi pada alat kelamin Bapak. Nah, manfaatnya ini diambil cairan uretra atau cairan pada alat kelamin Bapak agar dapat diidentifikasi kuman apa yang menyebabkan pada penyakit Bapak ini, sehingga nanti Bapak dapat diobati dengan tepat. Di sini Bapak punya hak untuk menolak jika Bapak tidak ingin melakukan tindakan ini. Namun saya menyarankan Bapak agar melakukan tindakan ini supaya cepat sembuh. Apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, silakan Bapak berbaring di meja pemeriksaan. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan alat dan bahan ya Pak. Nah, untuk alat bahannya sendiri yaitu di sini ada api bunsen, ada baskom yang akan diisi dengan larutan NaCl fisiologis, lalu ada kasa steril, ada kapas lidi 3, ada air mengalir dengan sabunnya, lalu ada duk steril, lalu ada kapas alkohol, lalu ada sarung tangan steril dan sarung tangan biasa, lalu ada tabung medium transport, ada pinset, ada korek api, dan ada kaca preparat, juga ada baskom yang berisi cairan klorin. Tidak lupa juga surat pengantar yang akan dikirimkan bersama dengan preparatnya. Nah, yang pertama kita di sini mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun aseptik. Kemudian kita memakai handscoon. Setelah memakai handscoon, kita mempersiapkan alatnya, yaitu ada lampu bunsen dan preparat steril. Pertama kita tuliskan identitasnya terlebih dahulu seperti nama, jenis kelamin, dan nomor registrasinya. Kemudian kita disinfeksi menggunakan kapas alkohol satu kali, fiksasi bagian atas, dan satu kali disinfeksi bagian bawah. Kemudian kita tunggu kering, lalu kita nyalakan api bunsen, lalu kita fiksasi 3 kali, 1, 2, 3, lalu kita taruh di meja yang datar. Kemudian kita juga siapkan medium transport di samping kaca preparat, lalu kita berdiri di samping pasien untuk melakukan pengambilan cairan sekret uretra. Nah, saat kita melakukan posisi pada pasien, jadi kita menyuruh pasien untuk membuka terlebih dahulu pakaian yang menutupi bagian orifisium eksterna uretrae. Lalu tapi Pak bisa buka dulu celana tadi Pak. Kemudian kita posisikan kakinya agar menekuk lututnya seperti ini. Kemudian dengan posisi terlentang seperti ini, kita pasangkan duk steril pada alat kelamin pasien. Setelah itu kita ambil baskom dan pinset dan kasa steril, lalu kita mendisinfeksi
bagian glans penisnya menggunakan fase steril yang telah dibasahi dengan larutan fisiologis. Nah, kita itu pertama-tama kita tarik dulu prepudiumnya jika pasien belum sirkumsisi. Lalu kita disinfeksi dari glans penis hingga sampai ke skrotum dan mons pubisnya. Setelah itu kita buang di tempat sampah medis. Setelah itu kita ganti sarung tangan kita menggunakan sarung tangan steril. Lalu sarung tangan yang ini kita ke tempat sampah medis. Setelah ganti sarung tangan atau handscoon, kita bisa mengambil kapas lidi, lalu kita membersihkan bagian ostium orifisium uretra eksternanya menggunakan larutan NaCl. Lalu kita masukkan pada orifisium uretra eksternum hingga 0,5 hingga 1 cm, lalu kita putar dan kita buang ke tempat sampah medis. Kemudian kita ambil kapas lidi yang kedua, kita ambil larutan fisiologis, lalu kita masukkan kembali ke orifisium uretra eksternumnya dengan kedalaman 0,5 sampai 1 cm. Lalu kita usapkan pada kaca objek yang sudah difiksasi tadi dengan bentuk lingkaran kurang lebih 1-2 cm. Kemudian kita tunggu hingga kering. Jika sudah kering, kita bisa fiksasi 3 kali lagi. Dan kapas lidi kedua kita buang ke tempat sampah medis. Lalu kita ambil kapas lidi yang ketiga, kita celupkan lagi ke larutan NaCl fisiologis, lalu kita masukkan kembali ke orifisium eksterna uretra dengan kedalaman 0,5 hingga 1 cm dengan cara memutar. Kemudian kita ambil, lalu kita buka tabung medium transport, lalu kita lidah apikan sebanyak 3 kali. Lalu kita masukkan kapas lidi yang tadi hingga ke dasar, lalu kita potong. Lidah apikan sebanyak 3 kali. Lalu kita tutup menggunakan tutup medium transportnya. Nah, di medium ini jangan lupa kita tuliskan nama pasien, nomor registrasi, tanggal pemeriksaan, dan jenis kelamin pada pasien. Kemudian kita membuka dupnya pasien. Lalu kita menjudahi pasien, tapi Pak, pemeriksaannya telah selesai, Bapak bisa memasang celananya kembali. Saya akan mencuci tangan dan melepaskan handscoon. Jadi yang pertama kita cuci tangan dulu menggunakan baskom yang berisi larutan klorin. Kita cuci tangan dengan handscoon yang masih terpasang. Kemudian kita buka handscoonnya, lalu kita buang di tempat sampah medis. Kemudian kita cuci tangan kembali dengan air mengalir dan sabun asepsis 6 langkah. Kemudian kita beritahu pada pasien, tapi Pak, jadi pemeriksaannya telah selesai. Saya akan mengirimkan hasil pemeriksaan cairan kelamin Bapak dengan surat pengantar yang berisi nama, umur, nomor registrasi, jenis kelamin, alamat, keluhan utama, antibiotik yang pernah dikonsumsi, tanggal dan jam pengambilan spesimen, jenis spesimen uretra, medium transport, dan pengawetan yang digunakan. Lalu pewarnaannya nanti akan dilakukan pewarnaan gram, lalu ada keterangan klinis dan diagnosis dan tanggal pengiriman spesimennya. Lalu di sini tertanda tangan oleh dokter pemeriksanya. Jadi sekian untuk pengambilan spesimen uretra. Terima kasih.